Hai, saya Tristan dan di sini sudah ada TV dari Aqua dengan tipe AQT65 S80 EUX. Tipe ini adalah tipe QLED terbaru dari Aqua di tahun 2024. Pada video kali ini saya akan bahas TV ini dari segi desain, build quality, kualitas gambar, kualitas suara, dan smart feature. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe channel Elektro supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga termurah dari TV ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Oke, yang pertama saya akan bahas desain pada seri AQT65 S80 EUX ini ya teman-teman. Untuk desainnya ini sendiri, dia menggunakan frameless yang cukup tipis ya, di bagian atas, kiri, dan kanan. Terus kemudian untuk material dari framelessnya sendiri, ini cukup baik ya, dia menggunakan material metal, cukup kokoh banget untuk materialnya. Kemudian di bagian framenya sendiri, ini juga dia cukup minimalis, minimalis ya untuk framenya ini juga cukup tipis. Terus juga untuk materialnya dia menggunakan material polikarbonat. Terus di tengahnya frame ini terdapat logo Aqua ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah logo Aqua ini terdapat sensor remote control dan satu tombol manual untuk semua fungsi. Untuk bagian pedestal kakinya juga ini saya suka untuk desainnya ya. Jadi desainnya ini modern banget untuk seri QLED ini. Kemudian ada logo QLED di bagian kiri TV ini. Untuk materialnya sendiri, ini dia menggunakan material metal tapi dibalut dengan material polikarbonat. Untuk dimensi dari ketebalannya TV ini yaitu kurang lebihnya di 7,5 cm untuk ketebalan paling tebal, kemudian paling tipisnya di 4,5 cm. Dan kita beralih ke bagian belakang. Kemudian untuk tampilan belakangnya seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian belakang ini ada motif ya. Jadi motifnya ini ada motif-motif segitiga ini dan ini timbul banget. Terlihat sekali ya untuk motifnya. Untuk materialnya dari back cover ini dia menggunakan polikarbonat dan untuk kualitinya cukup baik ya teman-teman. Terus di bagian bawah ini terdapat mesinnya ya. Terus ada lubang ventilasi ini. Ini ada lubang ventilasi untuk mengeluarkan hawa panas. Kemudian ada lubang VESA bracket dengan ukurannya 20 x 30 cm. Kemudian ada label spesifikasi di bagian tengah. Ini label untuk konsumsi listrik ya. Nah, untuk konsumsinya sendiri ini untuk daya maksimalnya di 220 watt. Kemudian di bagian kanan ini terdapat kabel power. Kemudian di bagian kiri ini terdapat port inputnya ya. Jadi port inputnya itu dibagi dua. Ada di samping kiri dan di samping bagian bawah. Kemudian di bagian paling bawah ini adalah speakernya ya. Ini cover untuk part speakernya. Untuk port inputnya sendiri di sini terdapat port input audio earphone ya 3,5 mm. Kemudian ada port input 2 USB 2.0. Kemudian ada port antena UHF VHF. Ada HDMI 1 IARC. Ada port HDMI 2, port HDMI 3. Port AV in ya, RCA AV in. Terus ada port optikal dan port kabelan. Untuk desain remote controlnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk desainnya ini cukup unik ya, bentuknya cukup unik. Di sini juga masih banyak tombol ya. Jadi untuk tombolnya cukup lengkap. Ada tombol rambrik. Kemudian juga untuk remote control Aqua ini juga dia sudah support dengan asisten ya, Google Assistant ya. Jadi bisa voice command. Kemudian ada tombol aplikasi cepat dan untuk remote ini dia masih menggunakan baterai A3 2 piece ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bahas smart feature dari TV Aqua QLED S80 EUX ini ya teman-teman ya. Untuk S80 EUX ini dia menggunakan Google TV dengan operasi sistem berbasis Android 11. Kemudian untuk kapasitas penyimpanannya ini juga cukup besar ya teman-teman. Kurang lebihnya di 24 GB. Dia akan termakan sistem kurang lebih di 3-4 GB dan masih ada sisa storage kurang lebihnya di 21 GB. Kemudian untuk operasi sistem ini dia user interface-nya juga cukup cepat ya. Jadi ini cukup responsif. Ketika kita pindah-pindah aplikasi ini dia sangat responsif ya teman-teman ya. Cukup baik. Untuk tampilannya sama dengan Google TV lainnya. Di aplikasi Aqua ini dia terdapat fitur khusus dari Aqua yaitu ada High Smart. Jadi di sini kita bisa lihat aplikasi-aplikasi lain seperti ada bioskop, ada untuk
anak-anak, pusat olahraga, seni daring, dan lain-lain, tergantung favorit yang kita inginkan. Jadi ini menu khusus dari si aplikasi Aquanya ya teman-teman ya. Nah, untuk TV ini dia juga support dengan Wi-Fi dual band 2,4 GHz, kemudian juga dia support dengan Bluetooth sampai dengan 5.0. Nah, untuk booting aplikasinya kita coba ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari aplikasi standar ya, Netflix ini. Oke, di sini cukup lancar ya untuk booting aplikasinya. Dia langsung kebuka untuk aplikasinya langsung berjalan. Kemudian kita akan pindah ke aplikasi lain. Untuk booting aplikasi termasuk lancar walaupun sedikit nggak terlalu cepat banget sih ya, tapi ini cukup baik ya untuk kelas TV-TV seperti Aqua ini udah cukup baik. Untuk fitur-fitur selanjutnya juga di Aqua QLED ini dia juga bisa mirroring ya, atau dia menggunakan Chromecast built-in. Jadi kita bisa menampilkan layar gadget kalian ke dalam TV ini. Sekarang kita akan coba di Google Assistant-nya ya teman-teman ya, voice command-nya ya. Jam berapa sekarang? Bagaimana cuaca besok? Oke, untuk respon dari Google Assistant atau voice command-nya ini cukup baik banget ya. Jadi sangat cepat untuk responnya. Menurut saya untuk smart feature dari Aqua ini ya cukup baik banget. Oke, tadi kita sudah bahas di smart feature dan desain ya teman-teman ya. Sekarang saya akan bahas di picture quality dari QLED Aqua ini. Untuk layarnya sendiri di Aqua ini menggunakan layar VA panel dengan resolusi 4K 3840x2160 pixel. Dan untuk refresh rate-nya untuk di Aqua ini diklaim sampai dengan 60 Hz atau 60 fps. Kemudian untuk teknologinya layar sendiri dia menggunakan teknologi quantum dot. Jadi untuk warnanya jadi lebih banyak ya teman-teman ya dibandingkan dengan teknologi layar tanpa quantum dot. Dia menggunakan partikel-partikel untuk penambahan warna sehingga gradasinya lebih luas. Dan sekarang saya akan coba nih tes dari kualitas gambar dari Aqua QLED ini. Yang pertama saya akan tes di gradasi warna ya teman-teman. Untuk tes yang pertama saya akan tes di gradasi white colornya teman-teman ya, dari warna putih ke warna gelap. Di sini kita pakai modenya, pilihan modenya itu mode standar, jadi nggak ada yang kita tambah-tambahin kualitas gambarnya atau kita kurang-kurangin kualitas gambarnya ya teman-teman ya. Ini dari pabrikannya langsung. Nah di sini kalau untuk white color gradasinya ini cukup baik ya. Jadi semua gradasinya tampil dengan sempurna, nggak ada yang hilang untuk warna dari gradasinya. Kemudian kita beralih ke gradasi warna merah. Nah, ini dia untuk gradasi warna merahnya. Kalau kita perhatikan di sini terdapat satu kotak warna yang hilang ya teman-teman ya. Yang paling pojok ini dia warnanya gradasinya tidak terlihat, jadi kotaknya hilang ya, kotak gradasi warnanya ya. Di sini ada satu kotak warna yang hilang. Kemudian kita lanjut ke gradasi warna hijau. Ini dia untuk gradasi warna hijau. Di sini juga terlihat ada yang hilang ya gradasinya ya. Di bagian paling sana ini hilang satu kotak nih. Sama seperti di gradasi warna merah tadi, dia juga hilang satu kotak. Kemudian kita ke gradasi warna biru ya. Untuk di gradasi warna biru ini hilangnya lumayan cukup banyak ya. Di sini ada dua kotak gradasi warna yang hilang. Nah, kalian bisa lihat di bagian paling sana, paling kanan itu juga hilang, dan kedua juga kotaknya hilang. Jadi
agak panjang nih untuk gradasinya nih yang hilang. Sekarang kita akan tes di white colornya ya teman-teman ya, pure white colornya. Ini dia white color dari Aqua QLED S80 EOX. Di sini terlihat warnanya cukup putih, cuman sedikit lebih lebih ke abu-abu malah ya. Jadi warnanya ini sedikit ke abu-abu. Dan untuk di bagian-bagian pojok-pojok ini juga menurut saya ini masih terlihat ya untuk shadow-nya ya atau bayangannya. Itu tuh untuk backlight ya. Jadi kalau backlight-nya nggak sempurna biasanya bayangan shadow-nya ini terlihat nih. Ini masih cukup terlihat jelas ini untuk bayangan shadow-nya. Kemudian saya akan tes di black level test ya. Black level test. Ini dia untuk black level testnya. Nah, kita perhatikan dulu ya untuk tes black level dari QLED Aqua ini ya. Di sini sih untuk black levelnya menurut saya masih banyak detail gambar yang agak hilang ya. Ya ini harusnya kelihatan nih di area sini ini. Kemarin kita sudah coba-coba TV yang lain ya, kayak di Samsung seri Crystal UHD aja seri D8000 itu masih tampak itu untuk kedetailan gambarnya. Di sini agak sedikit kurang terlihat ya. Kita lanjut ke yang lain. Ya untuk black levelnya memang menurut saya untuk kelas QLED ini agak kurang ya. Selanjutnya saya akan tes di upscaler ya. Kita akan kasih video beresolusi rendah. Resolusinya kita kasih di 720 pixel atau HD. Dia akan dapat meningkatkan kualitas gambarnya atau enggak. Kita kasih di video dengan resolusinya kita akan turunkan ya teman-teman ya. Ini kita kasih di 720 pixel. Oke, untuk di resolusi 720 pixel ini, saya rasa TV ini dapat mengupscale cukup baik ya. Di sini ya masih terlihat noise-nya, tapi nggak terlalu parah. Padahal ini kan ukurannya cukup besar ya, 65 inch, tapi masih cukup baik ya untuk dilihat dengan resolusi 720 pixel. Jadi kalian kalau nonton film, movies dengan resolusi 720 pixel atau resolusi rendah, ini masih oke ya untuk ditonton ya. Kemudian saya akan tes view angle dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri sebanyak 30 derajat ya. Oke, kita akan ngambil gambar view angle-nya dari kiri ke kanan. Untuk view angle dari TV ini masih cukup baik ya. Walaupun kita tadi sudah ambil angle dari 30 derajat, ini masih terlihat cukup baik dan terlihat masih jelas ya teman-teman ya. Ada sedikit perubahan warna tapi nggak parah ya. Jadi masih oke lah untuk view angle. Kemudian kita akan lanjut ke tes refresh rate. Oke, di refresh rate tes ini saya akan kasih video dengan FPS-nya sampai dengan 60 fps atau 60 Hz. Oke, untuk refresh rate-nya ini cukup terlihat banget ya tiringnya ya. Jadi ketika pergerakan ini nih, itu terlihat banget, ini terlihat jelas. Untuk refresh rate-nya menurut saya masih kurang baik ya untuk di kelas QLED ini. Karena masih cukup terlihat banget itu. Untuk kualitas gambar dari QLED ini masih banyak yang kurang ya, seperti gradasi warna tadi itu banyak yang hilang di warna merah, kuning dan warna merah, hijau dan biru. Walaupun hanya satu kotak, tapi untuk kelas QLED ini menurut saya kurang ya untuk gradasi warnanya ya. Kemudian untuk white colornya juga di sini lebih terlihat ke abu-abu dan black levelnya juga banyak detail gambar yang agak kurang terlihat. Tapi kalau untuk view angle dan upscalernya ya, ini cukup baik ya. Dia dapat mengupscale gambar, dan juga
Untuk view angle-nya juga di 30 derajat tadi kita coba, ini masih terlihat oke ya teman-teman ya. Dan untuk FPS-nya juga ini hertz-nya menurut saya juga kurang nih. Tadi sangat terlihat untuk piringnya. Selanjutnya saya akan tes di sound quality ya, kualitas suara dari TV ini. Oke, sekarang saya akan bahas kualitas suara dari QLED Aqua ini ya teman-teman ya. Jadi untuk spesifikasi dari audio Aqua ini, dia memiliki dua channel speaker kiri dan kanan. Untuk masing-masing di speakernya itu 10 watt RMS ya, jadi totalnya 20 watt RMS. Kemudian TV ini juga support dengan Dolby Atmos. Jadi kalau kalian punya file-file film Dolby Atmos dan untuk soundbar atau speaker yang kalian punya juga mendukung, ini sangat bagus ya. Jadi akan suara efek 3D-nya itu akan terasa banget menggunakan Dolby Atmos ini. Kemudian dari segi soundnya sendiri dia banyak pilihan mode ya yang bisa kita pilih ya. Nah, di sini saya akan tes dari kualitas speakernya si TV ini. Yang pertama saya akan tes kedetailan suara atau speaker channel kiri dan kanannya aktif atau enggak. Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Sounds can move above you, far away, or right up close. Let's compare. This is stereo, and this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. It catches all the little details, puts you in the center of the action. It sounds just like the real world. And transports you to faraway places. Go inside the story with breakthrough sound. Dolby Atmos. Untuk tes kedetailan suara tadi ini cukup baik ya, speaker kiri dan kanan dia bekerja cukup baik. Sekarang saya akan tes dari powerful suaranya ya, di kualitas power dari speakernya. Udah bentuk loh ini. Untuk power dari speakernya ini cukup baik ya. Tadi cukup kencang, tapi untuk bassnya ini menurut saya nggak berasa banget ya. Jadi di ukuran 65 inch ini biasanya sih bassnya itu agak kencang nih, agak powerful. Tapi di seri Aqua QLED S80 EWX ini menurut saya nih agak kurang lah untuk bassnya ya. Tapi kalau buat kedetailan suara ini udah cukup oke ya. Dan secara keseluruhan dari desainnya sendiri saya suka ya, desain dari QLED ini cukup modern. Untuk material quality-nya juga cukup oke. Tapi kualitas gambarnya ini banyak gradasi warna yang hilang ya. Untuk quality gambarnya menurut saya agak kurang sih. Tapi kalau buat smart feature-nya ini cukup baik, responnya cukup cepat. Terus juga tadi booting aplikasinya juga cukup cepat. Dan Google Assistant-nya juga ini bekerja sangat lancar. Kemudian untuk tes suara tadi, kualitas suaranya cukup baik, cuman bassnya aja yang agak kurang. Dan seperti itulah video review dari Aqua QLED S80 EWX. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah informasi kalian tentang TV terbaru dari Aqua ini.
Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.